Itu macan. Macan. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Adik-adik. Ih. Ini macan beneran atau bukan? Ih. Ini seorang penjaganya nih. Penjaga goa ini. Astagfirullahaladzim. Perhatikan dulu nih. Ini sudah jelas ke kamera nih ya. Keras banget. Oke. Tadi di sini. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini yang tadi bukan? Astagfirullahaladzim. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian. Channel yang penuh kontroversi, yang mengandung makna teka-teki, makna sanepa, makna kiasan, makna siloka. Untuk itu jangan terburu-buru menilai buruk sebelum tahu maksud tujuannya, karena memang samar-samar ya. Dan seperti biasa juga kita untuk berjalan dalam namanya perjalanan dzikir jalan atau perjalanan tadabbur alam ke sebuah pegunungan sebelah sana yang terdapat goa yang misterius. Apa sih? Nah, ini dia yang misterius, masih samar-samar. Untuk itu mari kita padatkan dengan cara apa? Dengan cara membaca. Membaca apa yuk? Membaca deskripsi. Deskripsi alam semesta yang penuh dengan teka-teki, penuh dengan makna perumpamaan atau siloka. Nah, ada goa yang terdapat apa itu namanya gerbang gaib yang bisa terbuka dan tertutup sendiri. Apa iya? Daripada penasaran, ikuti sampai selesai biar tahu maksud dan tujuannya. Yuk. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Seperti biasa sahabat semuanya, diawali bernyanyi untuk menurunkan gelombang otak kita, dan saya akan mengajak kalian untuk lebih tenang. Yuk setel. Setel apa? Setel rasa bahagia, setel mesinnya ya, tapi mesinnya harus stabil, jangan digeber-geber ya. Kalau digeber-geber itu pertanda orang yang sedang marah-marah, orang yang mudah marah-marah, dan akan terus berkelanjutan algoritmanya marah-marah. Untuk tetap tenang, setel dingin, setel adem,
jadi stabil gitu ya. Jadi kalau nanti digeber-geber akan cepat panas, nantinya kita justru merusak diri kita sendiri. Nah, makanya lentur ya. Oke, naik turun lagi ke sana. Tuh, kita lihat dulu panorama alam dulu nih. Ketika kita melihat dari ketinggian ternyata indah sekali dari sini. Tuh, yang hijau, yang luas, yang lapang. Ini adalah sebuah bisikan-bisikan alam buat kita untuk merangsang kita lebih adem, lebih sejuk, lebih tenang ya. Jadi jangan digeber-geber. Lihatlah ini. Ketika kita sudah di ketinggian, maka akan terlihat indah di bawah sana. Nah, yuk kalau yang ingin dinaikkan derajatnya harus lebih tenang dulu ya. Jangan mudah panas. Kalau mudah panas sulit untuk naik derajatnya ya, akan terbakar sendiri gitu maksudnya ya. Yuk belajar lebih lentur, belajar lebih adem, lebih tenang, dan memberikan keademan kepada sesama. Jadi tanpa kita sadari, kalau kita marah-marah itu orang-orang di sekitar kita itu ikut terbakar, ikut panas ya. Makanya berikan aura yang adem gitu maksudnya ya. Oke, maaf nih, ini perjalanan di kiri jalan. Bila yang belum paham atau belum nyandak, ya mohon maaf. Suatu saat akan paham dari perjalanan ini, karena konten kami itu kontroversi ya. Kenapa kontroversi? Ya iya, ini kan sanepa ya, bahasa Jawa itu sanepa itu siloka, perumpamaan, kiasan. Bagi yang belum paham, mohon maaf, nanti suatu saat akan paham. Oke, yuk. Ya, kalau di dunia ini belum paham, mungkin di kehidupan berikutnya nantilah akan paham. Ya, tenang saja. Ya iya. Ya mati dulu. Ya iya. Tenang dulu. Alhamdulillah dong. Luas sekali panorama di ini. Luas, indah, sejuk. Kalian bisa menikmati ini, menikmati suasana kekinian ini tanpa kita sadari. Ada bisikan-bisikan lirih di frekuensi yang sangat dalam untuk kita, mengajak kita untuk selalu luas pemikirannya, pola pikirnya ya. Maka kita bisa lihat dari sudut pandang yang lain ya. Kita ubah cara memandangnya ya. Cara memandang bagaimana? Ya penuh rasa syukur, tenang, bahagia. Makanya yuk setel rasa bahagia dalam diri kita. Setel ayem tentrem aja deh. Lupakan yang masalah-masalah yang nggak bermanfaat. Contohnya apa? Merasa disakiti, merasa dihianati, merasa jadi korban terus. Nah, lupakan aja. Saatnya bangkit, kita menjadi apa ya? Jadi sinar cahaya. Yuk saatnya kita bangkit dulu. Harus jadi kita yang menggangit ini. Contohnya ini. Ada tumbuhan rumput ini yang mirip tebu ya, yang mirip pohon tumbuhan tebu. Mungkin ini tebu rumput ya, tapi kita bisa mengartikan yang baik. Apa sih tebu itu? Antebing kolbu, kemantapan hati. Saya pasti bisa, saya pasti mampu. Nah, kalau sudah merasa seperti itu, sudah pasti Tuhan mengiyakan. Semesta memberikan jalan untuk kamu untuk lebih sukses, lebih bangkit. Jangan terfokus pada hutangnya, tapi terfokus pada berkelimpahannya. Pasti bisa gitu ya. Oke, yuk. Di mana lokasinya nih? Oh, di sini di area pohon tebu katanya. Mungkin ini nih di area tertutup oleh rumput tebu ini. Jadi semesta sedang berbisik pada kita untuk mantap gitu ya. Kemantapan hati, karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Kalau masih ragu-ragu, sulit dijabah. Makanya lentur. Oke, mantap yuk. Oh, rungkut sekali. Wah, nah ini pun sama rungkut nih. Jadi rungkutnya goa ini penggambaran saja buat teman-teman. Ini rungkutnya kondisi batin kita, pikiran kita. Yuk kita bersihkan supaya subur lagi, segar lagi. Pikiran kita sejatinya itu tanah suci ya. Tanah suci yang seharusnya kita rawat dengan baik, rawat, dibersihkan, dikasih pupuk ya,
seperti itu. Yuk, biar tumbuhannya tuh yang subur-subur, yang baik. Kita tanam yang baik juga, jangan menanam yang jelek-jelek, ya. Digali lagi. Ini loh, pikiran kita itu tanah suci, tanah subur. Maka harus ditanam yang indah-indah, buah-buahan, bunga-bunga yang segar, gitu, ya. Mudah nggak nih bahasa ini? Oke, nggak apa-apa. Yuk. Alah, ini bahasa perumpamaan. Mungkin yang nggak nyandak ya, nanti saatnya akan menyandak. Oke, kita salam dulu di sini nih. Wah, keren nih guanya nih. Sayangnya. Nah, ini ada apa namanya getaran, ya. Getaran bisa kita terpengaruh oleh ini. Inilah ilmu, ya. Di mana ada rasa ini, kita harus bisa samakan frekuensi. Artinya kita memilih frekuensi yang baik, getaran yang baik, ya. Ketika kita menggetarkan perasaan yang nyaman, pasti akan diberikan kenyamanan. Baik, kita salam dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Sampurasun. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk. Lalu, ada cerita apa di balik gua ini, kok sampai didatangi kita? Nah, ya tidak semua goa itu ada masalahnya, ada ceritanya, tapi ini memang ada apa namanya itu, cerita-cerita yang memang ada yang janggal di sini, dalam goa ini. Tidak ada salahnya juga untuk kita mengkaji dari orang-orang yang sampaikan. Kita tujuannya untuk berpikir jalan di sini. Luar biasa dari segala sisinya. Yang unik-unik nih, batuannya unik-unik kayak gini nih. Kayak ukiran-ukiran apa itu kan. Keren sekali. Inilah sebuah mahakarya semesta ya. Untuk kita sebenarnya, cuman manusianya kadang-kadang nggak mau berpikir apa-apa. Tapi gini teman-teman, di dalam goa ini ceritanya itu ada gerbang gaib yang tidak semua orang bisa memasukinya. Maksudnya gini, jadi goa ini kadang-kadang tertutup, kadang-kadang terbuka gitu maksudnya. Entahlah itu di mana, di lokasi mana. Ya, jadi kita masuk aja ke sana nanti, ada cerita apa di balik semua ini. Yuk masuk yuk. Assalamualaikum. Coba lihat tuh. Itu gerak-gerak apa tuh, tuh. Itu. Astagfirullah, entar dulu. Apa itu? Entar dulu. Kayak singa. Singa. Apa? Pamacan tuh, macan. Astagfirullah, entar dulu. Hati-hati. Ini macan beneran atau bukan? Ya ampun. Macan beneran. Hati-hati, hati-hati. Tak dulu. Ada macan. Astagfirullahaladzim. Ini macan asli atau siluman? Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Kita dimakan macan ini ya. Tak dulu. Itu lewat mana itu naiknya? Astagfirullahaladzim. Tapi kayak aneh deh. Coba perhatikan. Kayak tubuhnya kayak itu loh. Tuh kan. Ini ya. Kayak kulit manusia gitu. Siluman manusia ini ya. Ya mungkin gitu. Siluman manusia setengah itu mungkin nih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Bentar dulu. Saya cek dulu nih, kira-kira galak nggak nih? Kita kesana lewat mana nih? Lewat mana kitanya? Aduh. Assalamualaikum, maaf. Mohon maaf bila kami mengganggu. Boleh saya masuk ke sana? Ini pintu. Ini seorang penjaganya nih. Penjaga goa ini. Astagfirullahaladzim. Perhatikan dulu nih. Ini sudah jelas ke kamera nih ya. Hati-hati. Seperti itu nggak begitu galak, cuman serem gitu tuh.
Ayo masuk aja yuk. Masuk aja yuk. Dia nggak galak nggak, udah nggak apa-apa, yuk masuk aja. Jinak berarti nih ya. Jinak ya, buktinya nggak ngejar kita kan? Cuma ada yang jinak ya. Cuma lewat mana nih? Nggak ada akses kan? Iya. Tuh. Kalau kita menemui dia, mungkin ada jalan ke sana mungkin tuh. Udah masuk aja yuk. Assalamualaikum. Hati-hati. Waspada nih. Kita bawa itu enggak? Bawa linggis atau alat nanti gitu maksudnya? Wah, tenang saja. Saya ada ini ya. Ada ya? Bawa tas saya ini ya. Maksudnya tuh kalau misalnya tuh macan tuh galak. Tentu aja. Ya gitu maksudnya. Yuk. Waduh. Sempit nih. Tapi ada jalan ke sana. Oh, iya. Ya iya. Gimana? Bisa? Mau? Nggak apa-apa lah ya. Yakin apa enggak ini ya? Yakin lah, tenang aja. Apa mungkin ini dimakan di gerbang ini mungkin? Oh. Ini mungkin goa yang bisa menyempit, bisa meluas. Tapi ada beberapa pintu katanya. Baik, kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aduh. Muat ini ya. Muat. Iya. Aduh, wow. Kalau begitu, saya di luar aja nih ya. Sini ada cokot harimau, nanti saya gimana? Wah, Aduh. memang harimau doyan manusia ini ya. Doyan. Ini udah kelihatan kepalanya. Bentar dulu. Aduh. Nih, Wah, tadi aja kayak melihat kepalanya kayaknya deh. Kepala itu tadi. kepala apa ini? Kepala harimau di sana. Baik, gini teman-teman. Kita waspada. Ternyata di balik ini tadi ada pintu satu. Ini untuk penggambaran saja mungkin. Kita harus bisa menembus ini. Kalau nggak bisa mungkin selamanya kita bodoh. Artinya kita itu menembus pemahaman baru gitu ya. Seperti layaknya cerita Nabi juga seperti itu. Artinya ketika bertapa di Gua Hiro itu menemukan falsafah yang seperti ini. Yuk masuk ke pintu berikutnya, pintu pemahaman berikutnya. Ini gua? Apa? Lubang apa ini ya? Lo gua tapi kayak gini nih. Makin sempit ini ya. Gua ketinggalan ini ya. Hati-hati. Aduh. Nih. Ini mungkin gerbang lagi, ini mungkin. Wah. Wih. Panjang juga nih. Coba sini lihat dulu. Dari ininya nih. Guanya kecil tapi panjang tuh. Iya. Baik. Apakah tadi macannya masih di sana atau di sana? Atau lewat jalur sana? Matanya ada berapa ini ya? Ya, tadi satu. Mungkin kita diizinkan masuk. Jangan-jangan di belakangmu tuh. Hah? Di belakangmu. Di belakangmu ada macan. Iya, hati-hati, Mas. Apa nih? Lari! Hati-hati dulu. Kayak ada yang lihat tadi loh. Kayak ada nongol-nongol di sini. Macan ya? Iya. Assalamualaikum. Punten. Siapa tadi yang nongol-nongol? Tuh. Suara kelanteng ya? Suara apa itu? Sini, yuk masuk yuk. Macan goyang saya enggak ya? Ya enggak lah. Punten. Kita dulu hati-hati nih. Aduh. Siapkan mentalnya. Merinding dia. Iya, entar dulu makanya di sini katanya apa gitu loh. Tadi ada nongol-nongol emang sih. Kemana tadi sih? Berapa jauh ini ya? Entar dulu nggak apa-apa. Nih. Tapi sebenarnya bagus guanya nih. Iya. Ya iya nih kan. Keren banget. Kayak di mana ya? Kayak di Afrika. Emang Afrika ada gua ini ya? Ini sebenarnya itu guanya itu apa double nih? Double ya. Double cuma. Iya, iya. Dan itu tuh. Mungkin tadi macannya di sana mungkin. Ya kan? Cuma Ada pawangnya ini ya? ya mungkin yuk hati-hati yuk. Masuk aja yuk.
Berarti tadi kalau memang ada macannya ke sini turun ke sini nih. Apa tadi macan tadi gitu? Wow. Wow. Assalamualaikum. Punten. Ada orang di sini. Suara apa dia? Hah? Tadi saya mendengar suara di sini kayak orang deh. Kayak suara. Kayak nongol-nongol orang tadi. Coba lihat. Ini ada bayang-bayangan apa tuh? Bayangan doang ya. Ini, tuh kan. Wah, astagfirullah. Wah, jangan. Entar dulu. Wah, lari. Ini orang bukan. Hah? Orang bukan. Merinding ini ya. Astagfirullahaladzim. Tapi mukanya orang ini kayak astagfirullah. Orang habis disiksa apa ini ya? Enggak, entar dulu. Dia kayak seorang kakek yang kayak buyutan tuh, berarti kan? Kakek buyutan. Kayak buyutan. Entar dulu. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Maaf. Ini siapa? Malah ngeteng-ngeteng ini ya. Entar dulu. Kenapa, Mbah? Iya. Maksudnya gimana? Iya. Aduh, nggak tahu nih. Dia minta tolong. Minta tolong. Iya, bapaknya dari tolong gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, Mbah, tolongin gimana, Mbah? Astagfirullahaladzim. Tolong gimana? Iya. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya, tolong gimana, Mbah? Mbah? Jadi bayangan lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ingat lagi dia. Enggak, tadi kayak bayangan lagi ke sini. Astagfirullah. Tapi gini, dia tuh bilang, seolah-olah gitu ya, tolong. Minta tolong. Minta dulu, minta tolong kok ngilang. Ayo, Mbah. Saya minta tolong gimana maksudnya, Mbah? Keren banget nih guanya ini. Minta dulu, apakah dia di sana gitu? Ya, kesini ya. Oh, tapi kita nggak bisa ke sana. Assalamualaikum. Mbah? Mbah di mana? Tuh. Ada tadi. Itu bayangannya ke sana nih. Masuk ini ya. Tadi ke sini nih. Tadi dulu. Mbah? Ya ampun. Apa ini? Banyak yang aneh ini ya. Banyak yang aneh. Mbah? Tuh. Ya kan? Aduh. Mbah? Tuh. Seolah tuh kayak berbisik-bisik suaranya juga nih. Kayak gini. Gitu. Kayak di film horor ini ya. Iya, tapi nggak jelas. Punten. Mbah? Hah? Mentok. Pol. Bagaimana? Jalannya mentok. Mentok. Nih, rapat kan? Buntu ini ya. Buntu. Tapi suaranya di sana nih. Kita cek dulu ya. Aduh. Ini ya. Entar dulu, apakah ada jalan ke sana? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Nih. Wih. Astagfirullahaladzim. Ini nih. Ada ke sana nih. Aduh. Cuman sempit. Tuh. Oh iya ya. Tuh kan. Ini sih harus dibom ini ya. Berarti ini mungkin dimaksud gerbang gaib ini nih. Jadi maksudnya yang kadang-kadang menutup sendiri ini. Waduh. Gimana nih? Gerbang kok kecil ya. Ya, baik.
ya nggak apa-apa. Kita coba aja untuk masuk sana nih. Kalau ini mungkin nggak mungkin muat nih. Mungkin kalau ini kan sempit banget. Kalau Mamat mungkin kalau saya masuk ini ya. Masuk mungkin nih. Wah, Saya kalau nggak begitu, masuk. biar saya aja ini yang masuk ini ya. Gini teman-teman, ada sebuah makna peribahasa yang baik di balik sempitnya gerbang ini. Ini membuka pikiran kita supaya bisa menembus ke pemahaman berikutnya. Yuk kita bobol ini, kotoran batin kita bobol di sini nih. Bawa alatnya kan? Oh ya saya ada ini ya. Mana sini? Kalau begitu saya ambil dulu ini ya. Ya, pinjam dulu sini. Mana? Wah ya, palu ini ya. Palu dulu, coba. Kira-kira kuat nggak nih? Mana tadi ya? Oh ini ya. Oke. Ini. Oh ini bukan palu. Apa itu ya? Ini linggis. Oh itu linggis. Palu aja, palu dulu saya. Nih. Palu dulu sini. Oke. Ada. Ini teman-teman. Ini senjatanya. Oh ini ada satu lagi. Apa sebelah sini? Ini pakunya. Oke. Ini namanya itu apa? Apa namanya sih? Battle. Oke. Battle kayak bahasa Inggris aja ya. Iya. Oke. Kita persiapkan dulu. Segala sesuatunya mudah-mudahan bisa dengan baik. Ini masanya sempit banget nih. Iya saya aja nggak muat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keras banget deh. Iya. Aduh. Kebul nih. Aduh. Hati-hati jempolnya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar ya. Aduh, lu kebul lu. Iya. Ini harus dengan ekstra ini. Pelan-pelan nih. Keras banget. Iya. Sekarang ini ya. Batu mengkristal nih. Kristal ini ya. Sudah mengkristal nih, perhatikan nih. Tuh, kan? Oh, iya. Tuh, sebenarnya udah tembus semuanya. Makanya harus bener-bener sabar. Oke. Dulu nih, dikit lagi masuk nih. Iya. Wah. Aduh. Udah masuk aja deh. Kita dulu ya. Kita coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti nusul ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Masuk nih. Sini. Sini masuk sini. Tuh, masuk sini. Aduh, buruan cepetan. Aduh. Ini sini, ini. Wah, gelap banget ini ya. Ini cahaya ini. Sini. Tenang dulu sini. Maksudnya tadi kayak ada yang ngejar-ngejar maksudnya. Takut saya dimakan singa ini ya. Enggak, maksudnya kayak bayangan tadi. Kayak aku di sini loh, saya kejar gitu maksudnya. Oh, yang mengejar. Saya yang ngejar. Oh, mengejar ini ya. Iya. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Waduh, masih dalam juga ini. Iya. Mbah. Kayak di mana ini ya? Tadi orang tadi kemana? Maka di sini gitu. Duh, dalam banget lagi nih. Assalamualaikum. Punten. Tadi di sini. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini yang tadi bukan? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Punten. Assalamualaikum. Maaf, Bah. Maaf bila kami mengganggu jenengan semua, maaf. Ini yang tadi yang minta tolong kan? Astagfirullah, kita dulu. Maaf, Bah. Ini bukan macan. Macan. Tubuhnya orang.
tapi mukanya kayak macan. Tuh, berarti di siluman macan gitu. Sepertinya dia itu jinak. Baik, kita coba untuk ini dulu, berkomunikasi entar dulu. Assalamualaikum. Maaf, Mbah. Astagfirullahaladzim. Maaf bila kami mengganggu panjenengan. Ini siapa? Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbah. Iya. Bentar dulu. Ngomongnya gak jelas nih. Masih kayak gini, entar dulu. Maunya mukanya lu ini lo, perhatikan nih. Astagfirullahaladzim. Gini. Kita belum tersambung, mohon maaf. Tapi dia tuh seolah kayak nggak sadar, maksud di luar kesadarannya. Buktinya ketika Heya oncorin mukanya, dia tuh nggak ada respect, maksudnya loh. Kita dulu. Baik, saya coba untuk ke sini dulu. Maaf. Assalamualaikum. Alhamdulillah, maaf bila kami mengganggu. Iya. Iya. Perkenalkan, nama saya Tarto. Saya dari Cilacap. Mohon maaf bila ganggu jenengan. Iya. Iya. Baik. Jadi gini, Mbah. Kedatangan kami ke sini lagi jalan-jalan, lagi cari pengalaman dalam gua ini. Iya, kayak mohon maaf. Iya. Gini, kami pun sebenarnya takut sebenarnya, cuman kami mau memberanikan diri saja ke dalam gua ini karena di samping itu pun atas rekomendasi dari sahabat kami, Pas apa namanya? Pak Dedi ya? Sama Pak Sami dia. Iya, Pak Dedi sama Pak Sami tadi yang untuk mencoba masuk gua ini, yang katanya ada apa tuh? Ada gerbang gaib di situ yang kadang terbuka tertutup gitu maksudnya. Jadi kami penasaran. Iya. Maksudnya gimana? Oh, Bapak ini, iya tadi memang dia sempat minta tolong, maksudnya ketika dalam perjalanan, tapi sekarang dia tidak sadar. Tadi siapa yang ini? Oh, berarti yang asli ini. Baik. Maksudnya dia tuh minta tolong ke saya untuk bisa keluar dari sini maksudnya. Baik. Siap. Sebenarnya apa yang terjadi sih bisa seperti ini? Dia saja bertapa di sini tanpa ada yang membimbing. Berarti udah, iya. Oh, berarti dia dikuasai oleh setan, maksudnya dikuasai bukan dirinya. Oh, astagfirullah. Ini teman-teman, Bapak ini bertapa di sini nekat karena katanya dia mempunyai dendam dengan temannya gitu. Dia bertapa tanpa ada yang membimbing gurunya gitu, maksudnya tidak ada gurunya. Masuk ke sini sudah berapa lama, tapi sampai goanya tertutup oleh itu kan tumbuh terus batunya itu. Batu tadi tumbuh sampai rapat, dia sekarang tidak bisa keluar. Nah, Mbah, apakah ada alasannya kenapa dia tuh seolah-olah terkunci di sini? Oh, baik, Mbak. Berarti Bapak ini tidak bisa keluar karena terkunci oleh sifatnya sendiri. Ya karena apa tadi, sifat dendam, sifat kebinatangan atau sifat macan, Mbak? Sifat macan dalam dirinya.
yang punya dendam sehingga justru malah mengunci dirinya sendiri, tidak bisa keluar. Terus Mbah, apakah dia selamanya bisa tidak bisa keluar kalau seperti ini? Baik, baik, baik. Ya, terus bagaimana caranya supaya kami bisa menolong? Iya, baik, baik, siap. Di sebelah mana? Oh, baik, siap, siap. Maaf, jenengan ini selalu mendampingi ini. Oh, iya, iya, iya. Di sebelah mana, Mbak? Di lubang ini? Atau di sini? Tadi dulu gak kelihatan, Mbak. Ada yang nyala. Ini di sini katanya. Harus pakai palu lagi ini, Mbak. Ini katanya ini untuk karena dirinya terkunci. Maksudnya mungkin diri sejatinya terkunci. Di sini katanya ini sebagai pemaknaan saja mungkin oleh beliau, kan dia sekarang dikuasai oleh sifat iblis dalam dirinya, sifat setan, karena tapi tadi bertapa itu tanpa ada yang membimbing gitu katanya. Ya udah kita pakai palu aja. Iya. Mana palunya tadi? Oh ya ini ya. Oh ya nih. Dulu saya ambil dulu Kita ya. dulu ya. Iya, Ya iya, dulu. iya, 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 iya. Kita dulu nih harus pakai palu nih. Nih, nyala-nyala hijau nih kan. Kita dulu. Berarti harus digali nih, Mbak. Ayo pelan-pelan. Tuh. Wih, tuh. Kelihatan nih. Kita dulu. Kita dulu nih. Tuh. Nyala. Kita dulu. Mana? Tadi nyala-nyala di sini deh. Wah. Apaan ini? Kuningan. Pakai sini ya. Iya, tapi itu lagi tuh. Tuh. Lagi. Tuh. Kita dulu. Ini Mbak maksudnya gimana, Mbak? Ini maksudnya? Dari mana maksudnya di sini Pak? Dia yang menyimpan sendiri di situ. Oh, baik. Oke, Mbak. Siap. Astagfirullah. Mbak? Balik ini ya. Astagfirullah. Dia sudah berubah lagi. Maaf, Mbak. Mbak bisa dengar suara saya? Iya, baik, Mbak. Maaf nih bisa apa namanya itu? Mbak siapa namanya? Sarjono. Mbak tahu nggak ini di mana? Iya. Terima kasih. Baik. Mbak. Gini Mbak. Ini ada pengeling-eling maksudnya. Jadi Mbak di sini kan nggak bisa keluar. Jadi sekarang Mbak sudah bisa pulang nanti sama saya ya. Iya. Jadi kan ini sebuah mana pengeling-eling. Ini ali-ali ini benar lali ya. Jadi dia tuh saat ini sedang lupa sehingga itu tertutup terkunci hatinya ya.
terkunci penuh rasa dendam, sehingga seolah-olah itu memakai topeng kepalsuan. Makanya mukanya hitam seperti itu. Jadi tadi hidupnya selalu topeng kepalsuan, bukan dirinya yang asli, sehingga tadi terjebaklah dia di dalam goa. Jadi sifat binatang, sifat harimau tadi dalam diri dia sendiri. Bukannya tadi itu, ini hanya sebuah perumpamaan saja yang menguasainya. Jadi hidup dengan penuh dendam. Ini sebuah pemaknaan buat kita, supaya kita hilangkan rasa kebencian, rasa dendam kepada siapapun, untuk diikhlaskan. Supaya apa nanti kehidupannya tentu lepas, tidak pernah ada sekat-sekat dalam diri, sehingga tidak leluasa seperti dalam goa ini tadi yang terkunci, tidak bisa keluar. Imbang iya. Nah ini Mbah, maksudnya jenengan yang kunci yang bawa ini bukan Mbah? Oh, dia sendiri yang bawa, ini jalan-jalannya bawa. Ini mau dibawa jenengan lagi? Oh. Baik. Gini ya, jadi ada makna yang sangat mendalam memang. Sebenarnya sih ada makna baik di balik semua ini, tetap bikinan manusia, ini bukan buatan jin setan, bukan. Ini hanya sebuah pemaknaan. Merahnya batu ini sebagai arti lebih dalam aliran darah kita sebagai mengendalikan nafsu, dan jangan pernah menyimpan dendam gitu maksudnya. Jadi ini pengiling-iling saja. Jadi Mbah di sini tidak ingat berapa tahun di sini Mbah. Loh, sampai terkunci loh, maksudnya apa? Batunya sampai tertutup itu tak guanya. Yaudah Mbah, kita pulang aja Mbah. Rumahnya di mana? Sokawera. Oh, oke lah. Yaudah yuk. Masih puasa nggak? Nanti minum apa tidur pada di luar gua, yuk. Aduh. Sokawera daerah mana ya? Daerah Banyumas ya. Iya, yuk Mbah. Kuat nggak jalan Mbah? Kuat. Oke, yuk. Lewat sana Mbah, ke sana. Ke sini nih. Ya. Kalau lewat sini nih. Atau ini tinggal bawa kamu ini pantunya nanti ya. Oh, nanti biar saya aja yang Iya. bawa ini ya. Iya, yuk. Itu Pelan-pelan. ya. Ya. Iya. Oke. Iya. Orang Sukawera ini ya. Sukawera. Sukawera jauh-jauh ke sini ngapain ini ya? Ya. Nah, ini sahabat semuanya, ternyata yang dimaksud gerbang gaib adalah gerbang pemahaman ya, gerbang pemahaman ke ilmu berikutnya, ke pemahaman berikutnya. Yuk kita naikkan level kita, jangan terjebak di level itu saja, untuk selalu belajar lagi. Karena apa? Selalu ada yang dapat kita pelajari dan selalu ada yang dapat kita kaji. Dan dari penggambaran video tadi adalah orang yang terjebak di dalam goa, adalah orang yang terjebak dalam kebenciannya sendiri, rasa dendam, sehingga mewujud seperti harimau, seperti binatang. Inilah sifat binatang dalam diri kita. Karena apa? Belajar tanpa guru, tanpa ada yang membimbing atau yang mituturi, sehingga terjebaklah, tersesat dalam sifatnya yang pendendam. Nah, mudah-mudahan kalian mengerti dan maksud dari teka-teki ini, supaya kita bisa menjebol pintu gaib tadi ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya, sehingga kita dinaikkan lagi derajatnya, dinaikkan level kesadarannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini, ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif, sehingga
akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.